Perkantas Jawa Timur terus berinovasi di tengah pandemi. Penginjilan, pemuritan, dan gerakan misi yang ditunjang oleh gerakan doa terus dengan setia diperjuangkan. Ya, bersyukur di tengah tantangan kondisi yang ada, kegerakan penginjilan di ladang siswa boleh terus berjalan. Bersyukur untuk siswa-siswa baru yang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tim PMK Kota bersama para staf bersama-sama mendoakan dan menyusun berbagai macam strategi untuk kegerakan penginjilan ini. Contohnya mentoring, dan kami juga membuat ruang perjumpaan. Kami juga membuat tim PI kecil-kecilan untuk penginjilan ini. Senang aja sih kayak bisa mengenal Tuhan lebih. Soalnya kan kalau dulu kan kayak kenal Tuhan tuh kayak dari masuk gereja aja, kalau enggak cuma ibadah-ibadah gitu aja. Aku sebenarnya tuh merasa nggak layak untuk kembali ke Tuhan karena pergumulan dan banyak hal yang sepertinya untuk ukuran manusia fatal untuk dilakukan. Tapi ya Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk membuat anak-anaknya kembali. Nah, setelah mereka diinjili, ternyata ada banyak banget nih mahasiswa yang mau bergabung dan ikut terlibat dalam KTB. Mulai KTB dengan Keisha dan Yohana waktu itu kapan ya, guys? Tahun 2020 bulan Januari. Wah, awal banget lah. Kita waktu itu gencar banget KTB. Kemudian datang pandemi, akhirnya KTB-nya jadi online. Cuma ngerasa akhirnya nggak nyaman dan kembali lagi KTB-nya jadi offline di rumah Keisha. Dulu Keisha mau KTB kenapa? Karena terpaksa biar bisa bolos pramuka. Waduh, terpaksa biar bisa bolos pramuka tuh ya. Kemudian kamu merasa waktu itu KTB apa yang kamu rasain? Kalau sekarang sudah nggak terpaksa lagi dan jauh lebih dekat sama Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup. Nah, salah satu buah dari kegerakan ini kami melihat pengembangan perintisan di kampus IT Telkom. Di kampus IT Telkom banyak mahasiswa baru yang sudah diinjili dan mau nih ikut KTB. Tapi problemnya masih kekurangan pemimpin. Di sini kami juga melihat ternyata dari mahasiswa kampus lain ada yang mau membantu untuk memimpin. Ada mahasiswa Ubaya, ada mahasiswa IPATS. Saat ini saya sedang memimpin salah satu KTB lintas kampus, yaitu KTB baru di kampus Telkom. Kesannya atau rasa pertama yang saya rasakan adalah takut pastinya, karena bertemu dengan orang-orang yang sama sekali sebelumnya belum pernah bertatap muka, dan akhirnya bertemu secara online seperti itu. Tetapi ternyata mereka memiliki respon yang baik juga. Tidak hanya siswa dan mahasiswa, pemuritan di kalangan alumni melalui PA Alumni di masa pandemi justru bisa menjangkau alumni-alumni dari luar kota, bahkan di luar negeri. Ya, memang tidak mudah kita menjalani hari-hari selama pandemi ini, tapi bersyukur bisa selalu dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hari. Kemudian juga walaupun setiap hari ikutnya gitu ya, nggak pernah merasa bosan, karena ada saja kita mendapatkan hal-hal yang baru gitu. Walaupun memakai bahan yang sama, ada beberapa PA alumni lainnya yang memakai bahan yang sama, tapi pembahasannya selalu berbeda dan selalu disegarkan setiap harinya gitu. Dalam hal gerakan misi, fokus yang terus setia dikerjakan adalah misi mahasiswa ke Desa Tamong, Kalimantan Barat, dan juga misi Papua melalui traveling staff rutin. Perkantas sudah melayani di Desa Tamong, Kalimantan Barat sejak tahun 2009. Waktu itu kami masih SD ya? Ya, sampai sekarang Perkantas terus setia melayani dalam bentuk kunjungan rutin. Kami mendapatkan kesempatan beasiswa studi teologi di STT Provinsi Adonai Batu Malang, dan saat ini kami sedang praktek 1 tahun di Perkantas Surabaya dalam rangka mempersiapkan kami ke depan untuk pelayanan di kampus. Pandemi menyebabkan tim traveling Perkantas tidak bisa berkunjung langsung ke Papua. Namun pendampingan dan mentoring tetap diperjuangkan secara online demi mendorong dan menyemangati tim staf dan orang kunci di Perkantas Papua. Ada pula gerakan misi dalam skala lokal, di mana mereka yang telah dimuridkan dilatih keterlibatannya dalam misi holistik. Salah satunya yaitu forum group discussion. Sejauh ini PMK Kota Surabaya telah mengadakan 4 FGD, diantaranya FGD Hukum, FGD Sosial Politik,
FGD Psikologi, dan juga FGD Science. Saya pribadi terlibat secara langsung dan aktif di FGD Sospol, di mana kita mahasiswa Kristen dituntut untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi juga untuk tetap melihat perkembangan-perkembangan isu, perkembangan-perkembangan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Dan bagaimana kemudian mahasiswa Kristen bisa memberikan respons yang Kristiani. Melihat perkembangan pelayanan saat ini, kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik mutlak diperlukan. Sayangnya, kondisi bangunan rumah persekutuan saat ini sudah tidak lagi memadai dengan adanya kerusakan di beberapa bagian. Oleh sebab itu, kami meluncurkan proyek iman Rumah Pemuritan Perkantas yang bukan hanya akan menjadi pusat siswa, mahasiswa, dan alumni dimuridkan, namun juga menjadi pusat penelitian dan pengembangan penginjilan, pemuritan, dan misi yang alkitabiah dan kontekstual. Tidak ada yang mudah di tahun ini, termasuk bagi siswa, mahasiswa, alumni maupun perkantas. Badai tantangan, berhadapan belajar online, kondisi ekonomi yang tidak stabil, terlebih lagi kita dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti. Namun di tengah masa sulit ini, Tuhan tetap melakukan terobosan melalui pelayanan perkantas. Kita ada di garis depan melihat bagaimana siswa mahasiswa baru dijangkau kepada Kristus tanpa tatap muka. Sekolah dan kampus baru yang dirintis secara online, dan utamanya kita melihat perubahan hidup secara nyata dari orang-orang yang dimuridkan di dalam KTB. Tahun ini kita digentarkan tetapi juga ditakjubkan oleh karya Allah. Melihat seluruh dukungan, doa, daya dana dari sahabat perkantas menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk terus maju. Maka di dalam menghadapi tahun yang akan datang, sekali lagi, kita akan terus berpegang pada harapan akan Kristus yang tidak pernah mengecewakan dan akan meneguhkan langkah kita ke depan. Tuhan memberkati.